Wa dzakara Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, dan menyebutkan Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita dengan berkat beliau. Annahu, bahwasanya, kana rajulun min awliyaillahi ta'ala yuttahamu bil fitri fi Ramadan. Ada seorang lelaki daripada walinya Allah Ta'ala yang dituduh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Fa'arada ba'dun nasi an yakhtabirahu, maka berkeinginan sebahagian manusia untuk mengujinya. Faja'a ilaih, maka sebahagian orang tadi datang kepadanya. Hina halla hilalu Ramadana, ketika tiba bulan suci Ramadan. Banyak orang yang menuduh wali ini tidak puasa di bulan Ramadan. Setiap kali masuk bulan Ramadan, banyak orang yang melihatnya seolah-olah tidak puasa. Akhirnya ada seseorang yang tergerak hatinya ingin mencoba wali tersebut, hingga ketika masuk bulan Ramadan, orang itu datang kepada wali tadi. Wa talaba minhu an yakuna indahu hatta yanqadhiya syahru Ramadana. Dan lelaki tadi meminta dari wali itu agar ia ada di sampingnya sampai selesai bulan Ramadan. Kata lelaki itu kepada si wali, bolehkah saya selalu bersamamu di sepanjang bulan Ramadan ini? Fa'ajabahu ila dzalik, maka wali itu pun memenuhinya kepada permintaannya itu. Ya, gak apa-apa, silahkan, kata wali tadi, kalau kamu ingin puasa bersama saya di kediaman saya ini. Washtarata alaihi syaikhu an yakuna ma'ahu fi khalwatih, dan syekh wali tadi menyaratkan kepada orang itu agar ia yakuna ma'ahu, selalu bersamanya, fi khalwatihi, di tempat khalwatnya. Kata wali tadi, kalau kamu ingin puasa bersama saya di kediaman saya ini, gak apa-apa, silahkan. Tapi syaratnya kamu harus ikut masuk khalwat dengan saya. Wahdahuma, hanya mereka berdua di tempat khalwat itu. Karena lelaki itu memang ingin menguji tentang kebenaran kata-kata orang bahwa syekh ini tidak puasa di bulan Ramadan. Akhirnya dia pun memenuhi syarat itu. Dia ikut bersama syekh di dalam tempat khalwatnya. Orang dulu itu kebanyakannya punya ruangan khusus untuk dia menyepi bersama Tuhannya, menyepi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan tempat khalwat. Di Hadramaut sana ada banyak tempat khalwat. Sayyidina al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam punya tempat khalwat di atas bukit namanya Jabal Nu'air. Sayyidina al-Imam Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawila punya tempat khalwat di sana, di dekat makom atau kuburan Nabi Allah Hud alaihi salam. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di tempat tersebut juga ada ma'bad, tempat ibadah, tempat khalwatnya. Al-Habib Abdullah Al-Idrus juga punya tempat khalwat di masjid beliau di Tarim sana. Wali ini juga punya tempat khalwat di kediamannya. Mereka semua melakukan itu karena meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya tempat khalwat di mana? Di Jabal Nur, di Goa Hira. Beliau beruzlah di sana, mengasingkan diri dari keramaian dan hanya bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lelaki tadi pun
setuju dengan syarat itu. Sehingga ia puasa bersama Syekh di dalam tempat khalwatnya. Fasama awwala yaumin min Ramadan. Maka keduanya pun puasa di awal hari dari bulan Ramadan. Syekh puasa, lelaki tadi puasa juga. Sahur bareng, buka bareng hari pertama. Warumiya midfa'u iftaril baladi. Dan dilemparkan, maksudnya ditembak midfa'u iftaril balad, meriam alamat buka puasa di kampung itu. Di daerah sana kebiasaannya jika sudah buka puasa diledakkan meriam, pertanda buka puasa sudah tiba. Akhirnya mereka puasa semua, buka puasa semua. Kalau sekarang alarm ya, sirene tring gitu. Dulu nggak ada sirene, nggak ada alarm, makanya pakai meriam. Sampai sekarang pun ada di daerah-daerah Timur Tengah itu, jika masuk waktu buka puasa mereka menembakkan meriam. Ada di antaranya di daerah Emirat Abu Dhabi. Daerah Abu Dhabi itu masih ada tradisi meledakkan meriam apabila buka puasa akan tiba. Jadi banyak yang di lapangan itu menunggu matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, diledakkanlah suara meriam sehingga terdengar oleh seluruh penghuni kampung tersebut. Lalu kemudian mereka berbuka. Nah, di hari pertama Syekh dengan lelaki itu puasa sampai kedengaran suara meriam itu diledakkan. Wa aftara, dan keduanya pun buka puasa. Kata lelaki itu, loh, ini Syekh puasa, orang-orang bilang nggak puasa. Oh, mungkin hari pertama dia puasa, mungkin hari pertama aja udah. Tsumma shama al-yaum ats-tsaniya, kemudian keduanya puasa lagi di hari yang kedua. Si Syekh puasa, lelaki itu juga puasa. Warumiya midfa'ul iftar, dan lagi-lagi ditembakkan meriam tanda berbuka itu hari kedua. Wa aftara, dan keduanya pun buka puasa di tempat khalwat tadi. Loh, ini hari kedua Syekh masih puasa. Kata orang-orang dia nggak puasa. Puasa ini. Sampai buka kami sama Syekh puasa, buka bareng dengan dia. Wa hakadza, dan beginilah terus setiap hari. Hatta marrat alaihima 30 yauman, sehingga berlalulah atas keduanya 30 hari. Yasumani kulla yaumin, keduanya berpuasa setiap hari, gak ada pecah sama sekali. Hatta dakhala Syawalun, sehingga masuk bulan Syawal, pertanda Idul Fitri sudah tiba. Warumiyat madafi'ul idi, dan ditembakkan pula madafi'ul id, meriam pertanda Idul Fitri sudah tiba. Dar meriah semuanya. Loh, saya buktikan sendiri, kata lelaki itu, si Syekh puasa. Orang-orang kenapa menuduh dia tidak puasa? 30 hari saya bersama Syekh, sahur bareng, sholat berjamaah bareng, ngaji bareng, sampai buka puasa bareng. Dan saya dengar dengan telinga saya suara ledakan meriam itu dibunyikan setiap hari sampai 30 hari. Bahkan di hari terakhir, besok harinya masuk tanggal 1 Syawal, meriam pertanda hari raya Idul Fitri juga diledakkan. Meriah sekali. Hari ke-30 selesai, masuk hari raya Idul Fitri, hari pertama bulan Syawal. Wah, orang-orang ini banyak yang prasangka buruk sama wali ini. Beliau, Masya Allah, puasa. Saya ikut bareng bersamanya, mengalami puasa bersamanya 30 hari, 1 bulan. Faqala li Syekh, lalu dia, si lelaki tadi berkata kepada Syekh yang wali tadi, Al-ana inqadha Ramadhanu wa uridul khuruj. Sekarang wahai Syekh, sudah selesai bulan Ramadan dan saya
permisi ingin keluar dari tempat khulwat ini, pulang ke rumah. Nah, ulun minta maaf, minta ampun lawan pian, karena selama ini ulun berprasangka buruk akibat terbawa omongan masyarakat bahwa pian tidak puasa. Ternyata pian 1 bulan penuh puasa, dan ulun ikut berbuka bersama pian, minta halal, minta ridho, ulun temakan makanan pian. Ulun permisi mau keluar, karena sudah selesai bulan puasa, sudah hari raya sekarang, mau sholat id ke masjid. Fa'adzina lahu, maka syekh pun mengizinkan kepada orang itu. Ya enggak apa-apa, silahkan kata syekh, kamu pulang, kan selesai kita puasanya. Iya syekh, sudah. Wa kharaja min indihi, dan lelaki itu pun keluar dari sisi syekh, pergi pulang ke rumah. Fakana, maka adalah lelaki tadi, idza marra bi ahadin, apabila lewat bertemu seseorang di jalanan, bada'ahu bitahniati, dia mulai orang itu untuk mengucapkan selamat hari raya, bil'idi, dengan hari raya Idul Fitri. Jadi dia ucapkan ucapan tahniah bil'id, yaitu selamat hari raya Idul Fitri. Jadi setiap ketemu orang, minal aidin wal faizin wal maqbulin, selamat hari raya Idul Fitri ya. Faqila lahu, lalu ada yang mengatakan kepadanya, atas tahzi'u bina ambika junun, kamu mengejek kami atau kamu ini gila apa? Loh, kenapa? Kaifa tuhanni'una bil idi, bagaimana bisa kamu mengucapkan selamat hari raya kepada kami? Wa nahnu bi awwali lailatin min Ramadan, padahal kami baru 1 malam puasa di bulan Ramadan ini. Ini malam pertama barusan tadi malam ini. Ini hari pertama kami puasa. Kamu bilang selamat hari raya Idul Fitri. Gila apa kamu ini? Bingung dia. Ini hari pertama, malam pertama tadi malam, dan ini hari pertama. Iya. Bingung dia. Qala, maka laki-laki tadi menjawab, kaifa, bagaimana mungkin, wa ana sumtu ramadhana kullah, saya sudah menjalani puasa Ramadan seluruhnya, 30 hari saya puasa di bulan Ramadan, dengan Syekh Fulan bin Fulan, dengan wali itu 30 hari. Saya ingat banget, setiap hari saya dengar suara meriam yang diledakkan itu, dan saya buka makan bersama Syekh. Kata orang-orang yang ada di dekatnya, gila kamu ini, katanya. Nggak ada, ini hanya baru hari pertama ini. Akhirnya baru dia sadar. Faraja'a bil laumi ala nafsih, maka dia kembali kepada dirinya sambil menyalahkan dirinya, sambil mencela dirinya sendiri. Wasaddaqa, dan ia membenarkan biwilayati dzalika syekh, dengan kewalian syekh itu. Artinya ini keramat si syekh, baru sadar ternyata hari wali itu tidak sama kadang dengan harinya kita. Bagi wali mereka sudah berbuka puasa dan sudah berhari raya, belum tentu bagi kita seperti itu, karena waktu mereka kadang beda dengan waktu kita. Baru dia sadar, ya Allah, berarti syekh ini benar-benar wali. Jadi selama ini saya bersama syekh ada di dalam karomahnya, mungkin ada di alam lain, sehingga saya merasakan berlalu bersama syekh melaksanakan bulan suci Ramadan selama 30 hari. Saya lihat matahari terbit dan saya lihat matahari terbenam. Bahkan saya dengar suara ledakan meriam, tanda berbuka puasa. Baru dia sadar, berarti wali ini tidak bisa dikritik. Kadang-kadang mereka punya hal yang tidak kita miliki. Inilah kita wajib berprasangka baik dengan orang soleh. Akhirnya dia baru sadar, udah kalau gitu saya lebih baik memilih untuk diam saja. Ini yang menceritakannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sendiri punya karomah. Waktu beliau pernah mengatakan, saya ingat, kata beliau, ketika teman saya baca suratul Fatihah, saya selesai baca Yasin. Teman saya baru baca Fatihah waladdallin, saya sudah innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Teman saya baru waladdallin. Kok bisa? Inilah keberkahan waktu.
Ada dalilnya enggak itu? Sangat ada. Apa dalilnya? Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak yang begitu jauh antara Makkah dan Palestina memakan waktu 2 bulan perjalanan. Apalagi menembus lapisan langit pertama, kedua, sampai ke-7, sampai menembus arsy, itu ditempuh oleh Nabi hanya dalam waktu beberapa menit. Bahkan dalam riwayat, tempat Nabi berbaring masih terasa hangat. Nabi sudah kembali lagi. Ini mukjizat. Kalau Nabi namanya mukjizat, kalau wali namanya karomah. Kita tidak boleh mengingkari ini. Kalau kita mengingkari ini, sama dengan mengingkari kudratnya Allah. Itu kuasa Allah, bukan kuasanya wali. Allah yang memuliakan dia hingga bisa seperti itu. Makanya disebut karomah. Karomah itu kemuliaan artinya. Yang Allah karuniakan kepada kekasih-kekasihnya. Siapa kekasih-kekasih Allah itu? Auliya'uhu wa asfiya'uh. Wali-walinya dan hamba-hamba pilihannya. Nah ini karomah namanya. Jadi kalau ada wali kelihatannya nggak puasa, mereka sudah selesai puasanya, ente yang belum. Kadang begitu, asal wali betul ya, orang yang istiqomah betul. Istiqomah betul. Intaha, selesai. Wa an sayyidina al-imam Idrus bin Umar al-Habasyi radhiyallahu anhu. Dan dari Sayyidina al-Imam Idrus bin Umar al-Habasyi radhiyallahu anhu, anna Syekh Ahmad ibn Hajar al-Makki, bahwasanya Syekh Ahmad bin Hajar al-Makki al-Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhul Minhaj, pengarang kitab Al-Fatawa al-Kubra, pengarang kitab Al-Fatawa al-Hadithiyah, pengarang kitab Al-Minahul Makkiyah Bisyarhil Hamaziyah, pengarang kitab Al-I'lam Biqawati'il Islam, pengarang kitab, banyak sekali kitab karangannya. Al-Imdad, Syarah Fathul Jawad, Fathul Jawad Syarah Imdad, pengarang kitab apa lagi tuh? I'ab, alim betul, alim, ahli fikih, dan orangnya keras, tegas, sangat berhati-hati dalam berfatwa. Ini Syekh Ahmad bin Hajar al-Haytami al-Makki hadara inda Sayyid Abdullah bin Muhammad sahibi Syubaikah. Dia hadir di kediaman Sayyid Abdullah bin Muhammad sahibi Syubaikah. Sayyid Abdullah bin Muhammad sahibi Syubaikah adalah orang alim, seorang syarif yang wali. Beliau dari kalangan Sadah Alawiyin juga, Ba'alawi. Beliau asli Tarim, tapi tinggal di Mekah. Lalu kemudian Syekh Ibn Hajar al-Haytami hadir ke rumah beliau, ke rumah Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Muhammad sahibu Syubaikah. Datang ke sana. Fa'amara bi'ihdari sama'i bihadrati Syekh Ibn Hajar. Kenapa tiba-tiba As-Sayyid Abdullah bin Muhammad sahibu Syubaikah menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menghadirkan sama alat-alat sejenis seruling, terbang untuk sama itu kegiatan para sufi dalam berzikir tapi menggunakan alat berupa seruling dan terbang. Seperti Hadratus Segaf, ada Hadrah Segaf tuh biasanya ada tabuhan terbang dengan seruling. Seruling yang dimaksud adalah qasbah atau yara. Dan ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan haram, di antaranya Imam Nawawi dan yang lainnya. Dan ada yang mengatakan boleh, di antaranya Imam Ar-Rafi'i, Imam Ghazali dan Al-Baghawi. Ini mengatakan boleh. Nah, Syekh Ahmad bin Hajar al-Haytami ikut pendapat yang mengatakan tidak boleh.
Tapi begitu Sayyid Abdullah bin Muhammad Sahibus Syubaikah menyuruh orang-orang yang ada di dekatnya untuk membacakan hadrah dengan menghadirkan alat-alat sama' tadi, ibarat kata kita di sini marawis lah, sejenis marawis gitu. Sejenis marawis. Syekh Ibn Hajar orangnya keras dalam fikih. Setelah itu fa'alimu sama'an. Lalu mereka semua mengetahui akan sama itu. Artinya, oh ini fa'amilu kayaknya nih, salah cetak. Fa'amilu ini. Bukan fa'alimu. Apa fa'alimu? Fa'amilu, salah cetak loh. Salah ketik. Fa'amilu. Fa'amilu lalu mereka melakukan sama. Itu melakukan acara kegiatan sama tadi, menabuh gendang terbang, meniup serulingnya, dilakukan di hadapan Syekh Ibnu Hajar. Fasaffaqa Syekh Ibnu Hajar wa saffaqa jami'ul hadirin. Itu Syekh Ibnu Hajar tiba-tiba tepuk tangan, kayak keasikan gitu. Bukan malah marah, dia tepuk tangan. Maka semua yang hadir ikut tepuk tangan. Tepuk tangan di saat berzikir. Para ulama menyebutkan tepuk tangan itu makruh hukumnya. Tapi kalau untuk hayajan, ditahyiji zikir, untuk membangkitkan gairah dalam berzikir, nggak apa-apa. Memberi semangat dalam berzikir. Tapi kalau bukan untuk itu, hukumnya makruh. Tepuk tangan kalau bukan untuk membangkitkan gairah berzikir, makruh. Sudah diresmikan, tuh makruh, jangan ikut tepuk tangan itu. Paham? Tapi kalau untuk litahyiji zikir atau litahyijil qalbi bidzikir, untuk membangkitkan semangat dan gairah di hati untuk berzikir kepada Allah, gak apa-apa. Kan ada istilah lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu sama hukumnya dengan maksud. Perantaranya tepuk tangan, maksudnya membangkitkan gairah hati dalam berzikir. Maka hukumnya sama, ibadah juga jadinya. Begitu. Syekh Ibnu Hajar tiba-tiba tepuk tangan, akhirnya hadirin semua ikut tepuk tangan. Selesai acara sama tadi. Sama. Kegiatan zikir dengan diiringi terbang dan seruling. Selesai. Kayak marawis dan sejenisnya. Setelah itu, falamma kharaja, maka tatkala Syekh Ibnu Hajar keluar dari kediaman As-Sayyid Abdullah bin Muhammad Sahibus Syubaikah, ketika keluar dari rumahnya, qila lahu, ada yang mengatakan kepada Syekh Ibnu Hajar, kaifa taf'alu hadza wa anta tunkirus sama'? Bagaimana mungkin kamu melakukan itu, wahai Syekh Ibnu Hajar, sedangkan engkau mengingkari ritual sama? Engkau mengatakan tidak boleh, tapi engkau sendiri menghadirinya, bahkan tepuk tangan, ikut-ikutan tepuk tangan. Gimana ini? Apa kata Syekh Ibnu Hajar? Faqala ra'aitul mawjudati tusaffiqu fasaffaqtu ma'aha. Bagaimana aku tidak tepuk tangan? Aku melihat semua benda-benda mati yang ada di sekelilingku tepuk tangan. Aku dengar tiang-tiang ikut bertepuk tangan. Aku dengar dinding-dinding dan pintu-pintu ikut bertepuk tangan. Bagaimana aku tidak ikut-ikutan bertepuk tangan? Fasaffaqtu ma'aha. Aku pun ikut bertepuk tangan dengannya. Ternyata semua jamadat, benda-benda mati itu juga berzikir kepada Allah. Dan saya melihatnya, saya mendengarnya. Karena Syekh Ibnu Hajar wali juga. Kalau pian jangan pura-pura mendengar. Oh, pantas saya lihat tiang ikut tepuk tangan. Saya lihat semua yang ada di sekeliling saya, benda-benda mati ikut tepuk tangan. Ya saya ikut juga tepuk tangan. Yang lain pun akhirnya ikut. Subhanallah. Mungkin karena ini beliau mengarang kitab Kafur Ru'a an Ahkamis Sama'. Itu karangan Ibnu Hajar, Kafur Ru'a an Ahkami au fi Ahkamis Sama'. Akhirnya beliau mengarang kitab Kafur Ru'a fi Ahkamis Sama'. Itu kitab membahas tentang alat-alat musik yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan khilaf antara ulama di dalamnya. Mungkin habis daripada ini beliau mengarang kitab itu. Orang alim besar, beliau banyak karangannya itu. Luar biasa. Bagaimana aku tidak ikut, kata beliau.
Wa mithlu haula'i halla lahumus sama'u. Wa mithlu haula, orang yang seperti mereka halal bagi mereka itu sama, mengadakan ritual sama, halal bagi mereka karena tabuhan terbangnya, tiupan serulingnya mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti mereka halal. Kalau kayak kita awam, nggak tahu apa-apa, nggak jelas hukumnya itu. Mau dibilang haram, ada ulama yang mengatakan halal. Mau dibilang halal, kadang-kadang nggak ngerti apa maksudnya. Ya nggak apa-apalah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Udah, kita niatkan meniru para wali-wali terdahulu, selesai. Biar kita digolongkan bersama mereka. Itu aja niatnya sudah. Saya niat mukul terbang karena para aulia pernah melakukan ini, selesai. Saya niat melakukan hajir marawis misalnya karena para wali-wali terdahulu mereka pernah melakukan itu, selesai. Jadi begitu. Intaha minan nahril maurud, selesai daripada kitab An-Nahrul Maurud. Syekh Ahmad bin Hajar ini banyak karomahnya sebenarnya. Syekh Ahmad bin Hajar itu pendapatnya, fatwanya lebih disukai oleh ulama Hadramaut. Beliau punya teman yang selalu berbeda pendapat. Namanya adalah Syamsuddin Muhammad bin Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli, Imam Ramli. Itu sering beliau berselisih pendapat. Imam Ibnu Hajar mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj selama 11 bulan. 11 bulan. Selesai, 4 jilid tebal-tebal. Cuma 11 bulan. Syekh Ar-Ramli mengarang kitab Nihayatul Muhtaj, Sarah Minhaj juga, kurang lebih 10 tahun baru selesai. Ibn Hajar cuma 11 bulan. Tuhfah dengan Nihayah sering banyak perbedaan pendapat. Ulama Hadramaut lebih memilih pendapat Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami daripada Al-Imam Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli. Apa alasannya? Walaupun kedua-duanya sama-sama hebat dan sama-sama bisa diamalkan fatwanya. Syekh Muhammad bin Ali Bakathir mengatakan, Muhammadur Ramli yukafi Ibn Hajar fakhtar idza takhalafa bila darar. Muhammad Ramli sepadan dengan Imam Ibnu Hajar. Fakhtar idza takhalafa bila darar. Silahkan kamu pilih pendapat salah satu di antara keduanya apabila mereka berselisih pendapat. Bila darar, tidak ada masalah. Boleh, mau ikut Ibnu Hajar, boleh, mau ikut Imam Ramli, boleh. Dua-duanya adalah penganut mazhab Asy-Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Kenapa ulama Hadramaut memilih Ibnu Hajar? Pertama, Syekh Ahmad bin Hajar ini orangnya zuhud. Dia zuhud dalam dunia dan waro'. Imam Ramli waro' juga, tapi beliau kaya, sugih. Ibnu Hajar miskin. Itu alasan kenapa ulama Hadramaut memilih Syekh Ahmad bin Hajar. Miskinnya Ahmad bin Hajar bukan berarti beliau tidak bisa jadi orang kaya. Suatu saat Imam Ahmad bin Hajar berkunjung ke rumah Imam Ramli. Walaupun keduanya sering berselisih pendapat, tapi keduanya akur. Sama-sama alim, ini punya alasan, itu punya alasan. Ini punya dalil, itu punya dalil. Akhirnya Syekh Ahmad bin Hajar berkunjung ke rumah Imam Ramli, membawa istrinya. Rupanya Syekh Ahmad bin Hajar dengan Imam Ramli lagi sedang asyik membahas tentang ilmu. Istrinya dengan istri Imam Ramli sedang berbicara tentang kekayaan. Ujar istri Imam Ramli, nah emasku hanyar benar tukarakan lakiku semalam, nah nang ini 5 gram, nang ini yang 10 gram, nang kalungku nih 15 graman, nang disimpan di laci itu ada 20 gram lagi. Bini Imam Ramli orang sugih kan, kalau lakinya sama-sama berbicara tentang ilmu,
Perempuan biasalah, perempuan macam-macam. Utas kena pamernya, nah utas kena. Bini Imam Romli kada bisi apa-apa, kasihan. Apa bini Imam Ibnu Hajar kada bisi apa-apa. Diam aja sih Din. Ini kan pulang lakiku pindahnya anak menukarakan pulang nek. Mau dipanasi. Udah selesai ziarah, pamitan pulang. Imam Ibnu Hajar pulang ke rumah dengan istrinya. Akhirnya istri Imam Ibnu Hajar menagih lawan lakinya, terpengaruh dengan istri Imam Romli. Kata istri Syekh Ahmad bin Hajar, wahai suamiku Syekh Ahmad bin Hajar, berapa lama sudah kita berkeluarga, berapa lama kita sudah menikah, tapi pian belum pernah membelikan ulun perhiasan. Diam Ibnu Hajar. Coba lihat istrinya Imam Romli. Dia punya gelang, dia punya cincin, dia punya kalung, banyak lagi. Imam Ibnu Hajar diam. Kata Imam Ibnu Hajar, sudah? Kamu selesai bicaranya? Iya, itu aja permintaan saya. Baik, sini ikut bersama saya. Dibawa oleh Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami ke belakang rumahnya. Kebetulan di belakang rumah itu ada sumur. Kata Syekh Ahmad bin Hajar kepada istrinya, dengar baik-baik ya, perhatikan saya. Beliau timba air yang ada di sumur, terus ditimba. Lalu kemudian diangkat. Betapa terkejutnya istri Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ternyata ketika diangkat, yang ada di dalam timba itu bukan air, tetapi emas semuanya. Seemberan emas. Berapa kilo itu, bukan gram lagi itu. Nah, hendak emas sih kamu. Biar Ahmad bin Hajar hendak emas. Tapi ingat, jika engkau memilih hidup bersama saya, buang emas ini ke dalam sumur ini. Jika engkau memilih emas ini, maka sekarang juga aku talak 3 kamu. Talak 3, bukan talak 1, talak 3. Kita tidak akan rujuk lagi. Pilih, mau hidup bersama saya, tapi hidup dalam keadaan miskin, sederhana seperti ini, namun qanaah, hati kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Atau kamu pilih emas ini, silakan kamu bawa pulang, bawa ke tempat keluargamu sana, atau kamu jual, kamu bagi-bagi, tapi kamu saya talak 3. Itu istrinya langsung nangis. Akhirnya apa? Dia ambil ember itu dan dia buang ke dalam sumur itu. Ulun tetap memilih pian. Itu binian dahulu. Tahu binian begini. Itu perempuan dulu begitu. Kalau perempuan sekarang, wallahu a'lam. Bisa embernya yang ditenteng. Ayo jangan hendak pian sarak-sarak jaulan. Yang penting dapat emas atau ember. Itu mungkin binian ini kayak gitu ya. Itu istri Ibnu Hajar nangis, langsung dia buang emas tadi ke dalam sumur itu. Sudah, ulun milih pian. Wah, luar biasa. Itulah kenapa ulama Hadramut memilih Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami di dalam fatwa-fatwanya. Ya walaupun kadang sebahagian dari mereka juga mengambil sebahagian fatwa Imam Romli. Tapi kebanyakan ulama Mesir lebih memilih fatwa Imam Romli. Kebanyakan ulama Mesir memilih fatwa Imam Romli. Terlihat diantaranya adalah Syekh Ibrahim Al-Baijuri, pengarang Hasyiatul Baijuri ala Fathil Qaribil Mujib, syarah syarahnya Al-Ghayah wa Taqrib itu, matan Nabi Syuja. Itu Syekh Ibrahim Al-Baijuri ulama Mesir, dan beliau juga memang pernah belajar dengan Imam Romli. Beliau lebih banyak memilih pendapat Imam Romli. Begitu. Saya katakan, kata Al-Habib Zain bin Smith, fala yasa'ul insana illa taslimu li awliya illahi wa alla ya'tarida alaihim wa ta'wilu ma warada anhum minal mushkilati wa raddu dhalika ila ahlihi wa man ya'lamuhu fa inna uqulana lam tablugh ahwalahum. Saya katakan, kata Habib Zain bin Smith, fala yasa'ul insana illa taslimu, maka tidak ada ruang yang luas bagi manusia kecuali pasrah menerima saja, li auliya illahi, bagi para wali-walinya Allah. Kif
Adu Magarat. Fin. Bade? Oh, ma fi indi. Shuf, intaha min akhir mawrid khalas. Aqulu. Ma fi ziyadah? Oh. Aywa, kama dzakartu lak. Di sini enggak ada. Berarti ini beda cetakan. Beda cetakan. Kalau ini langsung aqulu fala yasaul insana. Di sini ada tambahannya. Baik, kita baca yang ini aja nih. Wa mithlu haula'i halalahumus sama intaha minan nahril mawrud. Wa min thamma, dan dari situlah lamma allafa Syekh Ibnu Hajar kitabahul musamma kaffar ru'a an muharramatil lahwi was sama. Nah ini ketika Imam Syekh Ibnu Hajar mengarang kitabnya yang dinamakan dengan kaffar ru'a an muharramatil lahwi was sama. Akhadha ba'dul ulama, mengambil sebahagian ulama minat ta'bir birra'a, kalimat ra'a, annal arifina, bahwasanya orang-orang yang arif billah la hukma lana alaihim wa in sami'u, tidak ada hak menghukumi bagi kita atas mereka. Arif billah lain lagi ceritanya. Wa in sami'u, walaupun mereka melakukan ritual sama tadi. Fakataba Syekh Ibnu Hajar ba'dahu, maka Syekh Ibnu Hajar menulis setelahnya, wa huwa akhdun hasanun maqbul, dan itu pendapat ini akhdun hasanun maqbulun, adalah pengambilan yang bagus dan bisa diterima. Lianna man tahalla bi haqiqatil ma'rifah, karena sesungguhnya orang yang tahalla, berpakaian, berhias dengan hakikat ma'rifat, yakunu mujtahidan, dia bisa menjadi seorang mujtahid. Mujtahid boleh menghukumi dengan dirinya sendiri tanpa bertaklid kepada imam. Ajib, ini kalimat bagus sekali. Cuman di cetakan yang ini nggak ada. Cetakan yang ini nggak ada. Ini cetakan yang dulu. Ini ada malahan di sini. Fala yu'taradu alaih, maka orang arif, wali itu tidak bisa diingkari karena mereka kadang mujtahid dan mereka tidak bertaklid kepada imam pun. Mereka punya pendapat sendiri. Makanya Syekh Ibnu Hajar, kalau ini dipasrahkan kepada mereka, asal betul-betul wali, punya karomah, nggak apa-apa. Akhdun hasanun makbul, itu pengambilan yang bagus dan bisa diterima. Karena wali itu mujtahid, dan mujtahid tidak perlu mengikut imam untuk bertaklid. Fala yu'taradu alaih, maka tidak bisa diprotes atasnya. Li'annahu lam yasma' bi syahwatin tad'u li madhmumin aslan qat'an, karena mereka tidak mungkin melakukan sama itu dengan syahwat yang akan mengajak mereka melakukan perbuatan tercela aslan sama sekali. Qat'an, pasti itu. Bi khilafi ghairi, beda dengan yang lainnya. Kalau para wali menabuh terbang, meniup seruling yara tadi, itu mereka tambah bergairah dengan zikir kepada Allah. Bukan seruling dangdutan. Kalau seruling dangdutan tambah terlena dengan syahwatnya. Nah itu makanya bikhilafi ghairihi, beda dengan yang lainnya selain para arif billah. Kalau selain arif billah, mereka alat musiknya menambahkan syahwat. Ya nang bemalaman kada beguringan sampai jam 12 ujar penyanyinya lanjut. Iya. Asyik dengan kelalaiannya. Kalau wali enggak seperti itu, malah tambah giat berzikir kepada Allah. Nah inilah perbedaan antara arif billah dengan kita orang biasa. Dzakara dzalika Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi fil Maslakis Sawi, itu disebutkan oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam kitab Al-Maslakus Sawi. Aqulu, nah ini baru sama dengan kita. Ini cetakannya beda nih. Kalau ini agak lengkap. Itu apa? Lengkap, ada ininya enggak? Sama itu dengan punya ulun. Enggak ada ya? Itu ada? Enggak ada juga. Itu ada enggak? Enggak ada juga. Ini ada ini. Ini berarti ada tambahan ini. Bagus. Masya Allah, ini keterangan yang sangat bagus. Bahwa wali itu alasannya ketika mereka melakukan sesuatu yang menurut pemahaman kita melanggar syariat, itu kadang dengan ijtihad mereka, pendapat mereka, dan mereka berbicara dengan lisan hakikat karena mereka sudah ma'rifat. Jadi kadangkala bisa diterima asal wali betulan, bukan wali-walian. Kalau wali-walian banyak sekarang, dikit-dikit wali itu banyak. Kalau ini wali yang betul-betul wali ini.
Paham? Aiyah. Aqulu, saya katakan kepada kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Saya katakan, fala yas'ul insana illa taslimu li awliyaillah. Maka tidaklah meluaskan ruang bagi manusia kecuali hanya pasrah untuk wali-walinya Allah. Jadi tidak ada ruang, tidak ada celah untuk memprotes, pasrah saja. Wa alla ya'tarida alaihim, dan hendaknya ia tidak memprotes atas mereka. Wa ta'wilu, dan mentakwilkan ma warada anhum minal muskilati, apa saja yang datang dari mereka itu minal muskilati, daripada muskil-muskil, problem-problem atau permasalahan-permasalahan yang mungkin secara zahirnya tidak pas. Kita pasrahkan saja kepada mereka dan kita takwil. Carilah takwilnya. Bagaimana caranya supaya yang mereka lakukan itu sesuai dengan syariat. Barangkali ada qaul ulama yang memperbolehkan. Oh, ini ada pendapat dari ulama hukumnya boleh. Mungkin beliau wali ini ikut pendapat ini. Oh, ini ada qaul yang keluar daripada madhab 4. Qaulnya Ibnu Hazm Al-Zahiri misalnya. Oh, mungkin beliau ikut dengan pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, atau beliau mujtahid punya pendapat sendiri yang kita tidak tahu. Begitu caranya. Fa inna waraddu dzalika ila ahlihi wa man ya'lamuhu, dan mengembalikan itu kepada ahlinya dan orang yang mengetahuinya. Jangan menghukumi sendiri, apalagi kita orang awam. Fa inna uqulana lam tablugh ahwalahum, karena sesungguhnya akal kita ini tidak sampai kepada hal mereka. Mereka punya hal yang kita tidak tahu. Ini tadi, lelaki tadi ikut puasa bersama syekh tadi, bagi orang biasa baru 1 hari, tapi bagi mereka berdua ketika puasa 1 bulan, 30 hari. Nah, itu hal, itu namanya yang tidak pernah kita alami. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Pasrahkanlah kepada ahlillah, para wali-wali Allah, fi kulli muskilin, dalam setiap persoalan yang muskil, yaitu menurut kita bermasalah. Serahkan kepada ahlillah, para wali-wali Allah. Ladaika, di sisi kamu, ladaihim, dan di sisi mereka, wadihun bil adillati, ada kejelasannya, jelas, bil adillati, dengan dalil-dalil. Mereka punya dalil, kamu juga punya dalil. Tidak boleh memprotes mereka. Qala Sayyiduna al-Qutbu Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bagaimana keterangan Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad mengenai muskil-muskil yang kelihatannya tidak benar dalam zahir syariat yang dilakukan oleh wali, tapi ternyata di balik itu ada takwil-takwil yang kita tidak paham. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang keterangan Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad mengenai iskal daripada kalam para al-ulama wal awliya al-arifin al-muhaqqiqin. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Ini cetakan Darul Ilmi wad Da'wah, sama Darul Ilmi wad Da'wah, tapi ini tahunnya kayaknya beda ini. Ini cetakan tahun 2008. Tuh 2018. Sama ya, 2008 juga ya. 2008 1429. Ya. Sama 2008 juga itu. Sama ya. Khair insyaallah. Sampulnya yang beda. Nah, itu bagus tadi keterangannya. Cuma di sini tidak disebutkan. Tadi situ disebutkan. Bagus keterangannya. Cuman agak sedikit ada perbedaan. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita sebagai hati yang cinta kepada para aulia, para salihin, dan mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan, dan fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman yang berupaya menjauhkan umat dari ulama mereka. Kita di akhir zaman ini mau dijauhkan dari ulama kita. Kalau sudah jauh dari ulama kita, berpegang sama siapa kita? Sama Dajjal. Hati-hati. Upaya-upaya ini sudah banyak.
sudah mulai merebak. Tapi berusahalah sekuat mungkin agar jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh. Banyak upaya-upaya melemahkan keyakinan kita dengan para ulama kita, dengan para habaib kita, dengan para aulia dan para solihin. Jangan sampai terpengaruh. Dan itu memang harus terjadi. Di akhir zaman itu harus terjadi. Biar terjadi, tapi jangan sampai kita yang menjadi aktornya. Biar itu terjadi kepada orang lain, tapi jangan sampai terjadi kepada kita. Jaga akidah, bentengi keyakinan di akhir zaman. Banyak upaya-upaya yang membuat kita tidak yakin lagi dengan ulama kita, tidak yakin lagi dengan habaib kita, tidak yakin lagi dengan aulia dan solihin. Itu sudah bermunculan di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, anak istri, kerabat, keluarga kita, anak cucu dan keturunan kita daripada fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Ini ada beberapa sumbang.